Fabio Quartararo mengalami minggu yang sangat buruk di sirkuit Aragon Spanyol. Ia mengalami crash dan tidak bisa melanjutkan balapan lagi. Mantan juara dunia MotoGP 2021, kini tak lagi tersenyum lebar di paddock Yamaha. Ketegangan antara dirinya dan tim pabrikan asal Jepang itu makin terlihat di musim 2025 ini. Hasil buruk di hari pertama, dan dilanjutkan crash pada saat race hari Minggu, Quartararo menilai ini semua salah Yamaha. Motor yang dianggap tertinggal teknologi, dan minimnya respon dari manajemen Yamaha, membuat Quartararo dikabarkan marah besar. Bahkan, Quartararo mengancam bahwa ia siap hengkang dari Yamaha ke tim pabrikan Ducati. Apakah dampak dari marahnya Quartararo di MotoGP Aragon akan membuatnya putus kontrak dengan Yamaha? Simak video ini sampai selesai. Quartararo bukan nama sembarangan. Sejak merebut gelar dunia di musim 2021, ia menjadi harapan utama Yamaha dalam persaingan dengan dominasi Ducati dan Honda. Namun, sejak 2022 hingga 2025, performa Yamaha terus menurun drastis. Dalam wawancara setelah balapan di Aragon, Quartararo mengatakan, "Kami, Yamaha, terus bicara soal peningkatan, tapi nyatanya motor ini masih jauh dari kompetitif. Saya tidak bisa bertarung dengan Ducati atau KTM." Pernyataan itu menjadi sinyal keras. Ini bukan sekedar kritik biasa, tapi bentuk kemarahan yang terpendam lama. Salah satu sumber utama kemarahan Quartararo adalah lambatnya pengembangan motor Yamaha. Saat pabrikan lain seperti Ducati dan Aprilia bereksperimen dengan aerodinamika canggih, Yamaha justru stagnan. Teknologi mesin inline Yamaha dianggap kalah tenaga dibandingkan mesin V4 milik Ducati, KTM, dan Honda. Dalam trek lurus, Quartararo nyaris selalu disalip dengan mudah. Insinyur Yamaha memang berusaha mengejar, termasuk merekrut teknisi dari Formula 1 dan memperluas kerjasama Eropa-Jepang, namun hasilnya belum terlihat sampai sekarang. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor makin menguat bahwa Quartararo tengah menjajaki peluang pindah ke Ducati, terutama ke tim pabrikan atau tim satelit Gresini menggantikan Alex Marquez jika tempat tersedia. Ducati sendiri memiliki 8 motor di grid, dengan sistem manajemen performa yang sangat kompetitif. Jika salah satu rider seperti Alex Marquez naik ke tim utama atau keluar, posisi di tim satelit bisa terbuka lebar untuk Quartararo. Beberapa sumber menyebut bahwa manajemen Quartararo telah menjalin komunikasi dengan Ducati Choice sejak awal musim. Bahkan, dalam Grand Prix di Inggris minggu lalu, Quartararo terlihat bertemu secara informal dengan salah satu petinggi Ducati di paddock. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sinyal kuat? Wilco Zelenberg, manajer tim Yamaha saat ini, mengakui bahwa situasi dengan Quartararo tidak ideal. Namun ia membantah bahwa hubungan sudah memburuk. "Kami tahu Fabio frustasi, dan kami juga frustasi. Tapi kami sedang bekerja keras. Masih ada waktu untuk membalikkan keadaan," ungkap manajer tim Yamaha tersebut. Masalah Yamaha bukan hanya soal motor, tapi juga soal filosofi kerja yang dianggap terlalu lambat beradaptasi. Beberapa pembalap sebelumnya seperti Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo juga sempat mengeluhkan hal serupa, sulitnya berinovasi cepat di bawah sistem Jepang yang konservatif. Kini, Quartararo seolah menghadapi dilema. Loyalitas terhadap tim yang membesarkan namanya, atau kesempatan baru di tim yang lebih menjanjikan masa depan? Musim ini mungkin belum selesai, tapi situasi Quartararo dan Yamaha tampak semakin tidak harmonis. Di balik senyum tipisnya di depan kamera, ada kekecewaan yang makin dalam. Jika Yamaha gagal menunjukkan kemajuan signifikan di paruh musim kedua, bukan tidak mungkin kita akan melihat Fabio Quartararo meninggalkan biru Yamaha dan beralih ke merah Ducati. Dan jika itu terjadi, MotoGP akan menyaksikan sebuah perpisahan emosional antara sang juara dan tim yang tak lagi mampu mengimbangi ambisinya. Di dunia balap, kesetiaan hanya bertahan selama kemenangan masih terasa. Dan bagi Fabio Quartararo, kesabaran itu tampaknya hampir habis. Sementara itu, Marc Marquez menunjukkan jika ia adalah raja MotoGP Aragon. Sang juara dunia 8 kali, menulis ulang sejarahnya di tanah kelahirannya sendiri. Bukan hanya sebagai pemenang di sprint dan balapan race MotoGP Aragon 2025, tetapi sebagai seorang pejuang sejati yang kembali bangkit dari jurang keterpurukan untuk berdiri lagi di puncak kemenangan.
Di bawah langit biru sirkuit Aragon dan terik sang surya yang membakar sirkuit Motorland Aragon, puluhan ribu pasang mata menyaksikan kebangkitan Marc Marquez yang sesungguhnya. Suara knalpot meraung, jantung penonton berdegup kencang, dan di antara deretan pembalap tercepat dunia, Marquez menunjukkan bahwa ialah sang raja MotoGP sejati. Ia juga mampu menunjukkan bahwa darah juara tidak pernah benar-benar memudar darinya. Ketika start dimulai, Marquez langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Perhatian seluruh dunia tertuju pada sang raja Aragon itu. Lap demi lap berlalu, dan Marquez seperti sedang menari di atas lintasan. Ia berhasil memecahkan lap rekor saat balapan hanya sisa 3 lap saja. Ia memberikan contoh ke semua orang, bahwa jangan pernah mengubur mimpi walau itu tinggi. Sorakan meledak dari tribun utama. Ia memimpin balapan, ia berjuang sampai titik darah penghabisan. Marquez berjuang di posisi depan dengan ketenangan luar biasa. Setiap tikungan, setiap pengereman, setiap akselerasi, semuanya sempurna dan presisi. Di lap terakhir, para komentator nyaris kehilangan suara karena kegembiraan. Di lap terakhir juga para penonton jantungnya dibuat berdegup kencang. Dan ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish pertama dan mampu memenangi sirkuit di tanah kelahirannya sendiri. Tangannya terangkat tinggi, sorot matanya berkaca-kaca. Ini bukan sekedar kemenangan, tapi ini adalah penebusan. Ini pernyataan keras dari Marquez, saya telah kembali. Di Parc Ferme, saat Marquez turun dari motor, ia mencoba menghampiri seluruh fansnya. 1 tahun saya menunggu momen ini, ujarnya dengan suara bergetar dalam wawancara pasca balapan. Saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah berhenti percaya. Dan hari ini, semua kerja keras itu terbayar. Kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi Marquez sejak Oktober 2021. Setelah menjalani operasi lengan, pindah dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Gresini Ducati, dan melewati masa-masa kelam penuh keraguan, Marquez membungkam semua kritik dari fans Valentino Rossi yang sempat mencaci makinya minggu lalu. Ia membuktikan ke seluruh fans padepokan Rossi bahwa tekad bisa mengalahkan rasa sakit. Bahwa seorang juara sejati tidak diukur hanya dari jumlah trofi, tetapi dari cara ia bangkit setelah terjatuh berulang kali. Kemenangan ini juga mengubah peta klasemen MotoGP 2025. Dengan tambahan poin, Marquez kini berada kokoh di urutan puncak. Seseorang yang kembali menjadi panggung kisah manusia tentang luka, tentang pengorbanan mati-matian, tentang keteguhan hati, dan tentang daya juang pantang menyerah setelah bangkit dari masa kelamnya. Dan di tengah semuanya, satu nama kembali menggema di seluruh dunia, satu nama yang mampu membuktikan ke seluruh dunia, satu nama yang akan menjadi legenda MotoGP. Dan nama itu adalah Marc Marquez.